Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman kelas IPA, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya semakin semangat belajarnya ya. Kali ini kita masih melanjutkan kisi-kisi ujian sekolah IPA SMP tahun ajaran 2021-2022 disertai latihan soalnya, dan ini adalah part ketiganya. Tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang ke-11 tentang gelombang. Disajikan gambar gelombang longitudinal atau transversal, peserta didik dapat menghitung variabel gelombang yang belum diketahui. Nah, ini adalah gelombang transversal. Di atas ada gabus di sini. Kemudian di sini ada angka 2 meter, yaitu jarak dari satu titik puncak ini ke titik puncak yang ini, ya. Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 second, ini gabusnya naik turun sebanyak 10 kali gitu ya dalam waktu 5 second. Cepat rambat gelombang, yang ditanya adalah cepat rambat. Jadi cepat rambat gelombang atau V, rumusnya adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu adalah jarak untuk satu gelombang. Satu gelombang pada gelombang transversal itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Kita lihat di sini memang ada jarak, tapi kita cek dulu apakah ini jarak untuk satu gelombang atau bisa jadi 2 gelombang atau 1,5 gelombang atau yang lainnya. Kita cek ya. Ini ada mulai jaraknya dari sini, berarti ini setengah ya, ini setengah puncak. Kemudian ada satu lembah dan sampai ke sini ada setengah lagi puncak. Jadi di sini setengah puncak ditambah setengah puncak, totalnya ada satu puncak. Kemudian di sini satu lembah. Nah, artinya pas ya, sesuai. Ini berarti jarak 2 meter ini untuk satu gelombang. Maka kalau jarak 2 meter ini untuk satu gelombang, artinya lambdanya adalah 2 meter. Oke? Jadi boleh kita tulis di sini, ini lambdanya 2 meter. Tapi nanti kalau kamu dapat soal, dia bukan untuk satu puncak satu lembah, misalkan dia 2 puncak 2 lembah, nanti kamu buat dapetin lambdanya, kamu bagi 2 dulu berarti ya. Intinya dia harus cari untuk satu gelombangnya. Oke? Kemudian sekarang kita cari frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah jumlah gelombang dibagi waktu. Tuh ya, jadi banyaknya gelombang setiap detik, itu disebutnya frekuensi. Jumlah gelombang dibagi waktu. Jumlah gelombangnya berapa? Kita baca di sini tadi ada di soalnya ya. Dia naik turun 10 kali, berarti di sini jumlah gelombangnya 10 per waktunya 5 second. Jadi jumlah gelombangnya bukan jumlah gelombang yang digambar. Hati-hati ya. Nah, kadang-kadang terjebak karena di sini ada gambar, terus kamu hitungnya jumlah gelombang digambar. Ini ada satu puncak, kemudian 2 puncak, kemudian di sini satu lembah, totalnya jadi 2 lembah, 2 puncak. Maka ini 2 gelombang. Nah, akhirnya kamu pakai di sini 2, nanti 2 per 5. Nah, itu salah ya. Frekuensi di sini berlakunya terhadap waktu. Jadi, berapa sih jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik? Karena di sini 10 kali dalam waktu 5 detik, artinya setiap detiknya 10 dibagi 5. Jadi, jangan terpengaruh di gambar, kecuali pada gambar dikasih keterangan misalkan dari gelombang sini sampai gelombang sini waktunya misalkan 10 second. Nah, berarti nanti kamu hitungnya baru 10 second itu untuk 2 gelombang di sini. Balik lagi ke sini, nanti teman-teman sambil di-review materi tentang gelombang ya. Boleh, silahkan kalau masih bingung. 10 dibagi 5, ini 2 Hz. Nah, berarti V-nya adalah tadi lambdanya 2 dikali 2. Frekuensinya 2, jadi 4. Nah, yang B. Oke, easy ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi gelombang transversal, ini gelombang longitudinal. Perhatikan gambar gelombang longitudinal ini. Berdasarkan data pada gambar, ada keterangan angka di gambar ya. Ini adalah yang agak jarang-jarang disebutnya renggangan. Kemudian yang rapat-rapat namanya rapatan. Jadi di sini ada
renggangan yaitu 30 cm dan rapatannya 15 cm. Berdasarkan data pada gambar dan diketahui frekuensi gelombangnya 2 Hz, nah ini udah ada frekuensinya jadi enak ya, kita nggak cari lagi kayak yang tadi. Maka cepat rambat. Oke, yang ditanya masih sama, cepat rambat. V-nya tadi rumusnya adalah lambda, panjang gelombang, lambda itu dikali frekuensi. Nah, lambdanya sekarang kita cari, karena frekuensi udah ada di soal, kita cari lambdanya. Lambda pada gelombang longitudinal ini beda sama gelombang transversal. Kalau di transversal tadi untuk satu puncak dan satu lembah ya, jadi jarak untuk satu puncak dan satu lembah itu namanya panjang gelombang atau lambda. Nah, pada gelombang longitudinal, panjang gelombangnya atau lambdanya adalah untuk jarak satu renggangan dan satu rapatan. Oke, itu ya. Jadi diulang lagi, lambda di sini berlakunya untuk satu rapatan dan satu renggangan. Itu ya. Jaraknya ya. Jadi lambda itu adalah panjang gelombang. Jarak atau panjang gelombang untuk satu rapatan dan satu renggangan. Nah, di sini kita udah ada angkanya. Maka lambdanya, karena terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, kita langsung jumlahkan saja nih. Rapatannya 15, renggangannya 30, jadi 45 cm. Ya. Nah, teman-teman lihat di sini satuannya meter per second semua, artinya ini harus rubah ke meter juga ya. 45 dibagi 100 biar jadi meter, jadi 0,45 meter. Nah, baru kita masuk ke rumus yang ini tadi, V-nya lambda dikali frekuensi, lambdanya adalah 0,45 dikali frekuensinya 2. 0,45 kali 2, 0,9. Oke, jadi jawabannya B. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan next ke bagian berikutnya. Ini bagian ke-12, alat optik. Disajikan gambar jalannya sinar pada mata seseorang yang mengalami cacat mata. Peserta didik dapat menentukan cacat mata yang diderita dan jenis lensa yang digunakan dengan tepat. Oke, ada gambarnya ya. Kita cek. Perhatikan gambar cacat mata berikut. Ada jalannya sinar, kan gambar jalannya sinar ya, pada mata seseorang yang mengalami cacat mata. Sini dilihat teman-teman, yang di sini adalah retina. Kemudian kita lihat, di sini titik temunya di sini. Artinya, titik temu ini adalah terbentuknya bayangan. Terbentuknya bayangan, ini beradanya di depan retina. Kalau terbentuk bayangan di depan retina, maka ini disebutnya rabun jauh atau miopi. Tuh ya, jadi cacat matanya namanya mata miopi, yang hipermetropi salah. Oke. Kemudian, ini setelah dibantu kacamata, lihat ya di sini pas dia sudah berada tepat depan retina. Ini kacamatanya. Kacamatanya ini Bu datar, bukan. Ini bukan berlensa datar, bukan. Ini hanya ilustrasi. Nah, miopi teman-teman tahu kacamatanya dibantu atau kita kenal namanya minus, kacamata minus. Kacamata minus itu adalah ini, cekung. Ya, ini yang orang bilang pakai kacamata minus gitu. Kalau cembung itu plus. Jadi jawaban yang ini ya. Oke. Kita lanjutkan next ke bagian berikutnya. Ke-13, interaksi antar benda bermuatan listrik. Disajikan ilustrasi interaksi 4 buah benda yang bermuatan listrik dan salah satu benda diketahui jenis muatannya. Peserta didik dapat menjelaskan jenis muatan listrik 3 benda lainnya. Oke, kita lihat. Ada 4 buah muatan A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Ini 4 sesuai ya. Kemudian A dan B tolak-menolak, AC tarik-menarik, sedangkan CD tolak-menolak. Jika B, nah diketahui nih, jika B bermuatan listrik positif. Oke, kita sambil ditulis di sini A, B, C, D. B-nya positif. Oke. Kemudian katanya A sama B tolak-menolak nih. A sama B tolak-menolak berarti A positif ya. Karena kalau tolak-menolak artinya sejenis. A dan C tarik-menarik. Nah, prinsip tarik-menarik jika bertemu dengan muatan yang berlawanan. Berarti kalau si A positif, nih tadi, maka C tarik-menarik sehingga dia pasti negatif. Kemudian C dan D tolak-menolak. Nah, si C ini tadi
negatif. Tolak menolak sama D, berarti sejenis. Muatannya sama. Oke, jadi kita cek di sini yang lainnya. D negatif, benar. C-nya positif, bukan. C negatif, benar. D-nya positif, bukan. D negatif, benar. A positif, nah yang ini ya. Oke, ini A positif, C positif, C ini salah. Oke, easy ya, gampang. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau dalam bentuk gambar ya. Tapi ini ada 5 jenis muatan. Kalau tadi 4. Benda B yang positif. A dan C tarik-menarik. Kemudian muatan C menarik muatan D. Muatan D menolak muatan E. Dan muatan B menolak muatan A. Oke, nih kita cari yang ada B-nya sama A-nya dulu. Karena yang baru diketahui adalah si B ya. B-nya positif. Menolak muatan A berarti A juga positif. Ya. Kemudian yang ada A-nya ini. Tadi A sama C tarik-menarik. Berarti A positif, tarik-menarik berarti C-nya adalah lawannya negatif. Kemudian C dan D menarik. Berarti C negatif, maka D positif. Kemudian D menolak muatan E. D-nya positif, berarti E-nya karena ditolak, D juga positif ya. Nah, kesimpulannya kita cari, tinggal kita sesuaikan saja. Mudah ini ya, C-nya negatif, benar. E-nya muatan positif. Oh, udah ini yang benar berarti. Ya. A muatan positif, D-nya negatif, salah. E muatan positif, D-nya muatan E muatan positif, D muatan. Oh, ini benar juga nih. Ya. D E sama. D positif, E-nya negatif, salah. Oke. Jadi ada 2 jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting intinya kita ngerti jawabannya seperti apa, cara mencarinya bagaimana. Next, kita ke bagian berikutnya, muatan dan gaya listrik. Disajikan ilustrasi 2 muatan berinteraksi dengan gaya tertentu, peserta didik dapat menghitung jarak kedua muatan. Oke, kita coba ya. Ada 2 buah benda bermuatan minus 6 mikro, ini namanya mikro dibacanya ya, mikrokolom dan minus 3 mikrokolom. Bila gaya tolak menolak yang terjadi antar kedua muatan sebesar 16,2, oke, jadi ini sudah diketahui gayanya. Jarak antar kedua muatan adalah, oke, teman-teman tahu, masih ingat rumusnya yang digunakan pada hukum kolom ya. Ini adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 kali ya, dibagi R kuadrat. Nah, tuh. Atau kalau mau disingkat boleh F sama dengan kakiku robek-robek, kakiku rusak-rusak, kakiku remuk-remuk, terserah ya. Intinya itu. Oke, nah sekarang sudah diketahui pertama tadi gaya 16,2. Gaya itu F di sini berarti 16,2. K-nya ada di soal nih, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian dikali Q1-nya, nah ini Q itu muatan. Minus 6, tapi minusnya nggak usah dibaca, nggak usah ditulis di sini maksudnya ya. Minus 6 ini artinya untuk menandakan nanti kalau dia sama-sama sejenis, berarti nanti gayanya tolak menolak. Nah, benar. Ini sama sejenis, minus, ini minus juga. Makanya disebutnya gayanya tolak menolak. Tapi pas masukin angka di sini, kita nggak usah pakai tanda minusnya. Jadi masukin 6 aja. Nah, kemudian di sini ada catatan kembali. Satuannya mikrokolom. Q itu satuannya harus dalam kolom. Jadi mikrokolom ke kolom itu dikali dengan 10 pangkat minus 6. 1 mikrokolom itu adalah 10 pangkat minus 6 kolom. Maka kita kali di sini 6 dikali 10 pangkat minus 6. Tuh, karena 1 mikrokolom 10 pangkat minus 6. Oke. Kemudian yang ini juga sama. Ini 3 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, nanti kalau yang belum ingat ya, lupa ini gimana, silahkan disimak kembali video tentang listrik statis ya. Ini ada di sana dijelaskan. Kita lanjutkan saja. Q1-nya berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali Q2-nya 3 kali 10 pangkat minus 6 per R kuadrat. Tuh, ya. Kemudian berarti R kuadratnya kan dikali silang nih, jadi yang 11 ini dibagi ini ya, 9 dikali 10 pangkat 9
dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 per yang ini 16,2. Kita lanjutkan. Sekarang yang angka kita kumpulin sama yang angka nih 963, terus yang 10 pangkat di belakangnya nanti ya. 9 dikali 6 dikali 3 dikali baru yang ini 10 pangkat 9. Nah, ini enaknya perkalian 10 kalau ininya sama, depannya sama ya, 10 pangkat gitu kan. Nah, kalau dia minus berarti kita langsung tulis di atasnya di sini perkaliannya. Kalau dia plus nanti ditambah, kalau dia minus berarti di sini juga kayak gini, minus 6. Kemudian ini minus 6 ya. Kalau teman-teman sudah belajar di matematika tentang eksponensial, nah ini adalah penerapannya. Jadi tinggal dibikin ke atas aja. Artinya gini, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6 itu adalah 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6. Kalau ini positif berarti 10 pangkat 9 ditambah 6 ditambah 6. Kalau positif ya, tapi ini negatif. Jadi dikurang juga di sini. Per 16,2. Kemudian 9 kali 6 kali 3 ini adalah 162 per 16,2 dikali, nah yang ini 10, 9 kurang 6 adalah minus 3 ya. Nah ini kita balik ke sini ya, ke atas ya, nggak muat. 162 dibagi 16,2, ada yang tahu berapa? 10, benar. Dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini juga sama kayak tadi. 10 itu kan 10 pangkat 1 ya. Jadi 10 pangkat 1, terus kita sejajarin tinggal gini, minus 3. Maka 1 kurang 3 adalah minus 2. Satuannya apa? Jarak itu satuannya meter. Tadi ini adalah R kuadrat. Ini R kuadrat. Berarti R-nya adalah, kita akarkan, 10 pangkat minus 2 diakarin adalah 10 pangkat min 1. Nah, ini tadi meter satuannya ya. Nah, tapi dimintanya cm. 10 pangkat minus 1 itu adalah 0,1 meter. 0,1 meter itu berapa cm? Benar, 10 ya dikali 100. Oke, sama dia sejajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hukum Ohm, udah ada gambarnya ya. Disajikan gambar rangkaian tertutup yang terdiri dari sebuah lampu atau hambatan dan sumber tegangan. Peserta didik dapat menghitung kuat arus yang mengalir. Oke, jadi ada gambar nih. Hambatannya cuma satu atau lampunya cuma satu. Kemudian sumber tegangannya. Yang diminta adalah kuat arusnya. Oke, kita coba ya. Ini hukum Ohm. Hukum Ohm masih ingat teman-teman? V sama dengan I kali R. Karena, atau kita singkat VIR gitu ya, V sama dengan I kali R. Karena yang ditanya I adalah V per R. Nah, hukum Ohm itu sebenarnya ini ya, yang ini nih. Jadi kuat arus itu berbanding lurus dengan tegangannya. Oke. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Voltnya ada 1,5 per R-nya juga ada 3. 1,5 bagi 3 benar sekali 0,5 ampere, easy ya. Nah, oke, teman-teman, cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan lagi nanti di part yang keempat ya. Jangan pernah bergembira dengan kejatuhan orang lain, karena sesungguhnya kalian tidak tahu kapan itu akan terjadi pada diri kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.